Beredar mural mirip Presiden Joko Widodo yang dilukis di wilayah Tangerang, Banten. Ketika sudah ada medsos, orang masih butuh mural, berarti ada sesuatu yang terjadi. Tidak menyebutkan objek yang dimaksud, kata dibungkam anggap sebagai kata yang provokatif. Mural merupakan seni melukis dinding. Sebagaimana dengan artinya dalam bahasa Latin, yaitu murus, yang memiliki arti dinding, yang berarti pemanfaatan sebuah media datar dan luas berupa dinding tembok sebagai media pengaplikasian cat serta objek yang akan divisualisasikan. Kalau menurut gue pribadi, kalau dari seni mural itu salah satu ungkapan ekspresi dari setiap seniman, dan biasanya juga mural itu lebih ke mengkritik untuk sebuah entah dari politik ataupun dari segi aspek yang hal lain gitu yang dibutuhkan tiap orang. Terus juga mural itu juga bisa untuk memperindah keindahan kota, terus juga untuk menciptakan industri kreatif yang baru, dan juga bisa diartikan bisa mendekoratif sebuah visual yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Sebuah seni yang memang adalah luapan dari seseorang, tapi kita menggunakan media yang berbeda. Biasanya menggunakan kanvas, kertas gitu kan. Nah, ini medianya kita menggunakan media yang lebih luas dan lebih besar. Berdasarkan sejarah, mural sudah ada sejak zaman prasejarah, diduga sejak 30.000 tahun sebelum Masehi. Gambar prasejarah pada dinding gua kerap melukiskan aksi berburu hingga aktivitas religius. Seperti pada lukisan gua di Altamira, Spanyol dan Las Caux, Prancis, yang kini menjadi bukti nyata perkembangan mural. Pada tahun 1920, mural mulai berkembang menjadi mural modern di Meksiko dengan dipelopori salah satunya oleh Diego Rivera. Sejak saat itu, mural mulai digunakan sebagai sebuah profesi untuk menciptakan sebuah karya seni pada ruang publik. Mengacu pada perkembangannya, mural saat ini telah berevolusi hingga menciptakan pergeseran makna pada mural. Hal tersebut menjadikan mural kerap dikaitkan dengan grafiti. Meski sama-sama memanfaatkan media dinding, namun kesan yang diciptakan antara grafiti dengan mural berbeda. Grafiti sendiri merupakan seni menggambar dinding dengan teknik spraying dengan komposisi garis, bentuk, warna, dan volume yang menghasilkan visual berupa kata, simbol, atau kalimat tertentu. Pada tahun 1980, muncullah istilah street art, sebutan untuk segala karya seni yang lahir dari jalanan, yang sifatnya memanfaatkan ruang publik, termasuk grafiti dan mural. Street art sendiri erat kaitannya dengan istilah vandalisme. Vandalisme sendiri merupakan sebuah bentuk pengerusakan. Berdasarkan sejarahnya, vandalisme berasal dari sebuah suku Vandal di Eropa bagian utara yang kerap melakukan pengerusakan besar-besaran pada zaman Romawi kuno. Kalau dibilang mural itu termasuk vandal, sebenarnya tergantung dari orangnya masing-masing sih, personal, dan juga pastinya tergantung spotnya juga sih, seperti itu. Untuk pemilihan spotnya mau di mana, eksekusi gambarnya seperti itu sih. Kalau gue melihatnya tergantung di mana posisi kita berdiri ya, dalam artian dari mana kita sudut pandang kita. Menurut gue masyarakat memandang itu pun tidak salah gitu kan. Cuman karena memang posisinya mereka tidak mengetahui secara luas informasi tentang kita gitu.
dan itu lazim dan sah-sah saja. Nah, inilah tugas besar kita sebagai para pemural untuk kasih edukasi, kasih gambaran bahwa mural itu sejatinya bukan hanya coret-coret, tetapi juga memberikan manfaat kepada banyak orang. Mural seringkali digunakan sebagai media berekspresi, serta identitas atas realitas kehidupan. Di sisi lain, mural juga digunakan sebagai media komunikasi dalam beraneka ragam bentuk, seperti kritik, protes, dan propaganda sosial dan politik. Di samping itu, mural telah berkembang sebagai sarana pemberi kesan estetis pada dinding, memperindah ruang, dan memperkuat figur arsitektural. Selain itu, mural juga kerap dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi sebagian orang. Mural sejatinya dari dulu memang selain digunakan sebagai karya seni, juga sebagai mata pencarian. Dan itu lumrah. Sekarang di era-era awal tahun yang saya rasakan ya, di awal tahun 2004, 2005, bahkan kita boomingnya di tahun 2010-2011, mural itu udah mulai berkembang menjadi sebuah komoditas usaha yang menjanjikan buat anak-anak muda. Modalnya cukup kecil lah. Yang nilai itu adalah ya mungkin isi kepala kita atau karya kita. Bagaimana kita menggoreskan kuas di dinding, penggayaannya dan lain sebagainya, itu mungkin yang mahal. Makanya kalau ngomongin cuan banget apa enggak, profit banget apa enggak, pasti profit, sangat profit. Sebenarnya kalau dibilang cuan tergantung kita dapat klien dari mana. Ada yang enak, ada yang ya kadang kan kita berdua juga seadanya. Kita juga kadang menyesuaikan budget dan menjanjikan juga mikir untuk rumahnya. Kalau nggak setiap hari, awal-awal kan kita juga belum tahu ya patokan harga, belum selalu mengenal. Cuman karena mungkin sudah masuk ke ranah karena mulai serius dan tadinya kita modal 3M ya kan, reklamasi, malas, makasih ya. Iya. Kayak gitu sampai kita ya dapur ngumpul kali ya. Standar untuk harga. Standarnya kita udah punya standar harga. Selain dapet cuan, karena ini berawal dari hobi dan akhirnya jadi mata pencarian lo, jadi profesi lo, itu bukan jadi beban buat lo gitu. Itu yang menyenangkan gitu. Jadi lo punya pekerjaan yang tidak menjadi beban buat lo, nggak jadi tekanan gitu buat lo. Untuk ke lingkungan masyarakat, salah satunya ya jadi memperindah fasilitas publik. Itu kan kalau lo datang ke fasilitas publik terus ada mural, lo jadi bisa foto-foto di sana, jadi spot foto yang bagus gitu. Pesan gue buat masyarakat luas lebih terbuka lagi sama mural, lebih menghargai pekerja seni, salah satunya pekerja seni mural. Dan satu lagi sih kayaknya buat pemerintah diperbanyak giat-giat kreatif yang melibatkan pekerja seni seperti pekerja seni mural, biar masyarakat juga makin kenal nih sama mural gitu dan makin tahu mural itu apa sih. Jadi mungkin masyarakat bisa lebih menghargai pekerjaan itu. Harus lebih peduli lagi sih, jadi bisa membedakan bedanya mural yang ungkapan ekspresi, terus juga yang bukan sekedar hanya coretan aja. Itu jadi bisa kita edukasi juga sih ke masyarakat bahwa kalau mural ini bisa kita terapin menjadi salah satu ladang industri kreatif juga seperti itu. Cukup percaya saja bahwa mural memiliki sisi positif, karena seni mural itu tidak selalu dengan bersentuhan dengan vandalisme, tidak selalu dengan yang coret-coret tanpa arti,
Tapi seni mural yang benar itu bagaimana kita berkarya memiliki banyak manfaat untuk masyarakat luas.